Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Syabani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta, peserta mata kuliah Telekomunikasi 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai telekomunikasi. Yang saya ambil adalah semiotika, teori, dan cultural studies dengan dosen mengambil Dr. Triastuti Nurul Rohimah, SFMSI. Baik, saya mulai dari teori semiotika. Definisi. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda atau sign. Semiotika adalah ilmu yang membuat sistem tanda, bahasa, kode, sinyal, nonverbal, dan lain sebagainya. Semiotika ini merupakan pendekatan teoritis yang berorientasi pada kode, sistem, dan pesan tanda-tanda yang maknanya tanpa mengambil konteks dan pihak pembaca. Nah, teori semiotika ini tergabung dalam paradigma interpretatif, di mana semiotika merupakan teori yang berlandaskan dengan paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif ini penting untuk memperhatikan konteks, tujuan komunikasi, dan asumsi budaya yang mendasari penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dalam penjelasan dari beberapa tokoh di bawah ini yang saya akan jelaskan sangat berkaitan secara kontekstual dan pengaruh budaya interpretatif. Tokohnya ada 3, yaitu Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Roland Barthes. Yang pertama, saya akan menjelaskan Ferdinand de Saussure. Dia mengkaji linguistik atau penanda dan petanda, atau diadik dan dikotomi. Penanda atau petanda atau signifier atau signify tidak bisa dipinjamkan. Nah, penanda ini tidak berarti tanpa adanya petanda dan sebaliknya. Penanda atau petanda sangat berkaitan dengan konsep dan konstruksi makna setiap individu. Misal, penanda lampu dilarang berputar balik. Petandanya adalah dilarang memutar balik, atau penanda lampu merah. Petandanya adalah berhenti. Seperti itu. Lalu, Charles Sanders Peirce juga menjelaskan bahwa semiotika adalah ilmu yang memadukan entitas yang disebut sebagai representamen dengan entitas lain yang disebut sebagai objek. Sebuah tanda atau representamen adalah suatu yang mengacu pada suatu di luar tanda itu sendiri, yang disebut sebagai objek dan dipahami oleh seseorang, sehingga akan memiliki efek di dalam benak seseorang yang menerima tanda tersebut. Nah, efek ini disebut interpreta. Nah, Charles Sanders Peirce juga menjelaskan semiotika dalam segitiga triadik, di mana interpretan adalah pemahaman atas kata-kata atau tanda atau sign yang merupakan hasil dari pengalaman penerima tanda atas kata-kata tersebut atau pengalaman atas objek. Hubungan antara interpretan dan objek dan hubungan antara interpretan dan tanda bukanlah hubungan yang pasti. Nah, namun bisa berubah-ubah berdasarkan pengalaman penerima tanda. Namun demikian, hubungan tersebut dibatasi oleh konvensi atau kesepakatan sosial. Ini sejalan dengan paradigma interpretatif. Nah, dalam segitiga Charles Sanders Peirce, objek juga terdiri atas icon, indeks, dan simbol. Icon atau ikon yaitu tanda yang mengandung kemiripan rupa dengan acuannya. Contoh, peta, lukisan, misal kata kukroyok, dubbing, dan gesture. Indeks sendiri adalah tanda yang mempunyai keterkaitan peristiwa eksistensial atau bukti kehadiran di antara representamen dan objek atau hubungan sebab akibat. Contohnya adalah jejak telapak kaki yang merupakan indeks bahwa seseorang itu pernah lewat di situ. Simbol, tanda yang bersifat konvensional, kesepakatan sosial pada umumnya merupakan simbol-simbol. Contohnya adalah rambu lalu lintas atau bahasa isyarat yang digunakan oleh tunarungu atau tunawicara. Lalu dijelaskan juga oleh Roland Barthes ya. Roland Barthes ini menjelaskan bahwa pengembangan dari Saussure di mana maksudnya dan nilai-nilai sosial yang sebenarnya arbitrer atau konotatif. Mitos merupakan sarana yang mendistorsikan fakta sehingga masyarakat menerima begitu saja tanpa perlawanan. Jadi selanjutnya adalah konotasi dan denotasi. Dijelaskan juga dalam Roland Barthes ada konotasi dan denotasi, di mana pada semiologi Saussure juga muncul konotasi dan denotasi yang ada dalam tanda. Konotasi sendiri adalah asosiasi sosiokultural dan personal dari tanda, khususnya terkait dengan kelas atau sosial, gender, usia, dan etnisitas dari interpreter yang sifatnya polisemik. Denotasi ini maknanya adalah definisional, literal, harfiah, atau jelas dari suatu tanda. Contoh, denotasi, menabrak kucing. Ya, denotasinya hanya kucing itu kecelakaan.
konotasinya adalah menabrak hukum, artinya akan ada pertanda buruk atau penyebab kesialan seperti itu. Selanjutnya teori yang kedua adalah speech theory, teori tindak struktur. Di mana speech theory ini atau teori tindak struktur merupakan teori linguistik yang dikembangkan oleh John L. Austin. Menyatakan sesuatu, tetapi juga melaksanakan tindakan atau perbuatan. Contoh, saya mengundurkan diri dari jabatan ini. Konstatif, konstatif merujuk pada pernyataan yang menyatakan kebenaran atau keadaan faktual. Contohnya adalah bola itu berwarna merah. Ya, bola itu berwarna merah, faktual gitu. Faktor yang terdapat pada speech theory berkaitan juga dengan teori interpretif. Melibatkan penyampaian pesan seperti memberikan perintah, membuat janji, memberikan penjelasan, mengucapkan selamat dan sebagainya. Pada intinya adalah perkataan yang menyatakan sesuatu yang sebenarnya. Jadi menyatakan plus melakukan. Jadi contohnya adalah saya mengumumkan rapat akan diadakan pada hari Senin. Ya, pengumuman ini di mana pembicara secara resmi mengumumkan kegiatan rapat yang akan diadakan pada hari Senin. Lalu ada perlokusi, di mana efek yang dihasilkan oleh pernyataan seseorang pada pendengar atau penerima pesan. Nah, perlokusi ini melibatkan reaksi, pemahaman, atau perubahan perilaku dari pendengar sebagai respon terhadap apa yang dikatakan oleh pembicara. Pada intinya adalah perkataan yang memiliki dampak atau efek pada lawan tutur. Ya, intinya dampak gitu. Perkataan yang memiliki dampak. Contoh, apakah kamu mau menikah denganku? Nah, itu akan menimbulkan perasaan senang, terkejut, atau bahkan kecewaan pada pendengar tergantung pada respon yang mereka hadirkan terhadap tawaran permintaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah cultural studies. Cultural studies merupakan teori yang dikembangkan oleh Stuart Hall tentang bagaimana media menanamkan ideologi pada audiensnya. Media massa berfungsi menjaga dominasi yang berkuasa. Cultural studies ini tergabung dalam paradigma kritis, di mana cultural studies termasuk dalam paradigma kritis yang mengacu pada pendekatan analitis yang kritis terhadap budaya dan masyarakat. Paradigma ini bertujuan untuk mengungkapkan ketidaksetaraan, konflik kekuasaan, dan struktur dominasi yang ada di dalam masyarakat, serta mempertanyakan narasi-narasi dominan yang terkait dengan identitas, kebudayaan, dan politik. Lalu adalah sejarah cultural studies. Dalam sejarahnya, istilah kajian budaya ini ditemukan oleh Richard Hogarth pada tahun 1964, di mana ia sebagai pendiri Birmingham Center for Cultural Studies. Nah, pada tahun 1970, Stuart Hall mengadakan gerakan intelektual internasional menggunakan metode Marxist, mengeksplor hubungan antara budaya atau struktur dan ekonomi, politik, atau dasar sesuai dengan pendapat Gramsci bahwa budaya adalah kunci politik dan kontrol sosial. Nah, di dalam cultural studies ini juga banyak meninjau akan peran media. Media dalam cultural studies yang ditinjau adalah kuatnya media menanamkan ideologi pada masyarakat
melahirkan suatu budaya pada audiens. Dominasi media bukan merupakan suatu rencana yang disadari dan pengaruhnya tidak menyeluruh. Terdapat beberapa peran media dalam kajian budaya. Salah satunya adalah membangun suatu nilai, meyakinkan audiens, sharing interest, menciptakan budaya baru atau budaya populer. Nah, keadaan tersebut disebut industri budaya yang sangat kuat atau hegemoni. Media menciptakan dan mengkonstruksi kehidupan sehari-hari dan hegemoni terhadap suatu budaya, ideologi, politik, genre, dan baik. Sekian presentasi dari saya. Thank you for your attention. Terima kasih atas di Curiosity yang sudah memberikan kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.